Halo Kak, kenalin aku Nisa. Aku mau nanya-nanya sedikit nih, boleh nggak ya? Hai, salam kenal Kak Nisa, aku Putri. Wah, boleh dong, mau nanya-nanya apa nih? Jadi aku mau nanya-nanya seputar hukum di Indonesia nih, mengingat negara kita Indonesia kan negara hukum. Nah, dari yang kakak tahu, negara hukum itu yang kayak gimana sih Kak? Wah, tentang hukum ya? Kalau sejauh pengetahuan aku, negara hukum itu negara yang seluruh penyelenggaraan kekuasaan dan kehidupan masyarakatnya diatur dan dijalankan berdasarkan hukum ya Kak. Jadi, semua orang, gak peduli masyarakat kecil hingga pejabat tinggi, semuanya tunduk pada hukum yang sama. Dengan begitu, kehidupan masyarakat dapat berjalan secara adil. Wah, mantap banget nih pengetahuan kakak. Terus untuk lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia sendiri, yang kakak tahu apa aja nih Kak? Kalau yang paling dekat dengan kita tentu Polri ya Kak. Kemudian untuk penegakan lanjutannya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM, dan lainnya. Bener banget Kak. Terus menurut kakak gimana sih sejauh ini penerapan penegakan hukum di Indonesia? Sejujurnya agak bingung ya Kak, karena belakangan bermunculan berita-berita yang kurang mengenakan, seperti kasus pencurian kayu di Gunung Kidul yang dihukum 5 tahun penjara. Meanwhile, kasus korupsi hingga ratusan triliun hanya mendapat hukuman 3 tahun penjara. Tentu itu sangat tidak adil. Kalau harapan kakak untuk penegakan hukum di Indonesia gimana? Harapannya yang pasti, penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan secara adil, tidak dapat ditumpangi oleh kepentingan segelintir orang, dan tidak diskriminasi terhadap orang yang tidak berdaya. Semoga para pejabat yang berwenang dapat amanah dengan tugasnya ya. Amin. Oke, makasih banyak ya Kak untuk sharing-sharingnya. Sama-sama Kak. Penegakan hukum adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara termasuk Indonesia. Peran pemerintah dalam penegakan hukum sangat penting karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara serta menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan unsur yang bertugas menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep negara hukum merupakan suatu prinsip dalam menyelenggarakan negara yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, di mana segala aspek kehidupan bernegara termasuk tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada dan diatur oleh hukum. Negara hukum bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya. Menurut Albert Van Dicey, negara hukum harus memenuhi 3 ciri-ciri berikut. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas melakukan penuntutan, penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan dengan undang-undang. Yang ketiga, Hakim dan Lembaga Kehakiman yang bertugas mengadili perkara pidana, menegakkan hukum, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Yang keempat, Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Yang kelima, advokat yang bertugas untuk memberikan bantuan, nasihat hukum, dan melakukan pembelaan yang dapat membantu masyarakat dalam memahami dan menjalani proses lembaga hukum. Kemudian, ada lembaga tambahan atau lembaga pendukung. Indonesia menganut sistem hukum campuran yang menggabungkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Dasar hukum utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi sumber dari segala peraturan perundang-undangan. Sistem peradilannya meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.
Kemudian ada pun isu hukum terkini di negara Indonesia. Yang pertama, korupsi dan tata kelola pemerintahan masih menjadi masalah utama meskipun ada peningkatan upaya pemberantasan. Yang kedua, reformasi hukum. Perdebatan terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang ketiga, perlindungan HAM. Tantangan dalam menyeimbangkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, keadilan restoratif mulai diterapkan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Merumuskan dan menerapkan hukum. Pemerintah bertugas membuat dan menetapkan hukum yang adil sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Hukum ini menjadi landasan utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Yang kedua, ada mengawasi aparat penegak hukum. Pemerintah mengawasi kinerja polisi, kejaksaan, dan pengadilan agar bekerja profesional, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga itu melindungi hak asasi manusia. Dalam proses penegakan hukum, pemerintah memastikan hak setiap warga negara terlindungi sehingga tidak ada diskriminasi atau perlakuan sewenang-wenang. Yang keempat adalah melakukan reformasi sistem hukum. Pemerintah terus memperbaiki dan memperbarui sistem hukum agar lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan menjalankan peran-peran ini, pemerintah dapat menjaga keadilan dan ketertiban demi kemajuan bangsa. Aparat penegak hukum yang tidak profesional, terlibat korupsi, diskriminatif, tidak kompeten, dan tidak berintegritas. Yang kedua, keterbatasan sumber daya termasuk kurangnya personel, fasilitas hukum, dan infrastruktur pendukung. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Yang keempat, intimidasi dan kekerasan dari kelompok tertentu yang menghambat masyarakat untuk patuh hukum. Yang kelima, budaya hukum masyarakat yang lemah dan nilai-nilai tradisional yang bertentangan dengan hukum formal. Yang keenam, peraturan hukum yang tidak memadai atau tumpang tindih, serta proses hukum yang lambat dan tidak efisien. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi hukum. Yang kedua, memperkuat independensi lembaga penegak hukum serta mencegah terjadinya intervensi dari pihak-pihak yang berkuasa. Yang ketiga, memberantas korupsi di lembaga penegak hukum. Dan yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.